Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk agenda sore ini kita berkunjung di rumah produksi Bunda Indah yang beralamat di Jalan Dadali nomor 11. Yuk kita masuk ke ruangannya. Assalamualaikum. Mas Ari. Oh, nggih. Nggih. Ya, assalamualaikum. Sehat ya, Bu? Waalaikumsalam. Nggih. Alhamdulillah. Nggih. Monggo. Ini dengan Bu Indah ya? Ya, Ya, saya dengan Bu Indah. Nggih. Perkenalkan, saya Bu Indah. Alamat Jalan Dadali. Ini saya produksi sambal pecel merek AC dan keripik pisang. Kebetulan yang ada ini. Sebetulnya ada produk kami yang lain, yaitu stik tempe sama keripik usus. Dan hari ini tidak produksi kebetulan. Nah, ini yang ada ini Mas Aryo, ini monggo bisa dipresani. Teman-teman yang ada di rumah juga bisa untuk langsung melihat secara dekat. Di sini ada produk kami. Ini ada sambal pecel. Oh, ini untuk sambal pecel nggih. Nggih. Ada berapa rasa nih, Bun? Ini sebetulnya ada rasa sedang sama pedas. Oh, Kita rasa sedang produksi sama pedas. 2 aja. Cuman Oke. ini kebetulan yang diminta ini pas rasa sedang. Oke, ini ya. Nggih. Ini ya teman untuk yang sambal pecel merek AC rasa rasa sedang. Ya, sebenarnya ada 2 produksi yaitu sedang dan pedas. Kebetulan yang hari ini produksi adalah rasa sedang. Kemudian ada lagi ini apa, Bun? Ini keripik pisang. Oh, keripik pisang. Nah, Keripik ini kebetulan pisang. juga rasanya juga yang manis, yang ori. Kita kemarin itu permintaan yang manis semua, jadi kita buat manis semua. Berarti sebenarnya ada 2 rasa Ada nih. 2 rasa, Manis sama original. sama manis. Oh, gitu. Nah, ini untuk lebih jelasnya ini bisa dipresani produk kita seperti ini. Ya, ini kebetulan homemade sendiri ya, Bun ya. Ya. Ya, kebetulan homemade sendiri. Kemudian pisang yang dipilih ini pisang jenis apa ya? Ini kebetulan pisang itu karena ini sejarah yang kemarin-kemarin Oke. kita sejarah waktu Pandemi. kesukaan anak-anak Oh, kesukaan ini dari anak-anak, nggih. kecil, makanya kita waktu ada di Pacitan. Nah, kebetulan Oh, kita gitu. waktu ada di Pacitan, terus anak-anak suka dengan pisang ini dibuat keripik karena memang di belakang rumah dinas kita itu kemarin itu pisangnya melimpah gitu. Oh, gitu. Terus jadi kita buat keripik, kok kebetulan almarhum suami saya sama anak-anak suka semuanya. Jadi akhirnya kita coba produksi mulai tahun 2012. Kita produksi, kita pasarkan mulai tahun 2012. Berarti bisa dikatakan mulai berdiri di tahun 2012 nih. Yes, 2012 berarti sudah kurang lebih 10 tahun ya, Bun. ya. Nggih. Ya, mungkin ada suka dukanya, Bu. Selama produksi 10 tahun Iya, itu. kalau untuk sukanya kita alhamdulillah ya, banyak yang puas dengan produk kita. Tapi kalau untuk dukanya itu memang banyak Nggih. kendalanya. Selain di kita pisangnya juga pengadaan buah pisangnya satu itu, terus yang kedua juga kadang-kadang tenaga kerja kita ada yang libur. Jadi kayak kemarin itu sempat pulang ke Blitar 1 minggu, saya kewalahan pisang pas 2 teng. Terus kebetulan yang bantu produksi itu pulang ke Blitar. Jadi hal yang seperti itu yang menjadi kita harus cepat, karena kalau pisang itu tidak bisa tahan lama, cepat untuk mateng gitu. Jadi kalau mateng itu di minyak juga akan hitam merah, terus di pisangnya sendiri juga akan nggak terlihat cantik gitu. Nah, di situ. Untuk pekerjaan totalnya berapa? 2 kebetulan. Oh, 2, ada Mbak Is yang bantu produksi, terus yang pelayon ngirim barang sama yang mungkin ya waktu produksi yang buka pas buka itu yang laki ada. Oh, ada. Ini kebetulan ada bahan ya ini bahan untuk sambal pecel. Ini bahan, ini garam. Ini teman, ini ada bahan untuk sambal pecel. Produksi sambal pecel. Ini ada garam,
Ya. Kemudian ini ada gula. Kemudian gula putih ya. Iya, ini gula kemudian merah. Ini gula merah ya. Ya. Kemudian gula merah kan ada berapa jenis gitu ya. Ini yang dipilih gula ini merah. Gula merah Pacitan. Oh, Pacitan gitu. Kita pakai gula merah Pacitan. Kelebihannya dari gula merah biasa itu apa? Kalau gula merah Pacitan ini dia akan kering di sambal, jadi tidak gitu. akan basah. Iya. Karena kalau kita produk sambal pecel basah itu kan akan gampang tengik, mudah tengik. Jadi kalau kita pakai yang kering, nah hasilnya kalau kering seperti ini Mas Aryo. Ini hasilnya sudah jadi, ini kering. Jadi nggak akan dia bertahan sampai 6 bulan juga bertahan. Gitu, lebih tahan lama berarti lebih tahan ya, lama daripada yang basah. Terus untuk kacangnya ini juga jenis pilihan ya? Iya, ini kacangnya pakai kacang tuban. Oh, kacang tuban. Iya. Gitu. Lebih gurih dan manis kalau pakai kacang tuban. Ini di sangrai atau di oven? Ini di oven. Oh, di oven ya? Iya. Ini di oven, kebetulan ovennya ada di belakang. Dan alat spinner juga ada di belakang. Nanti di tempat produksi kalau mau meresani monggo ada. Terus ini ada cabai, kemudian ini asam Jawa ya. Asam Jawa, kemudian ini ada daun jeruk purut gitu ya, ada jeruk purut kalian sama buahnya. Ini untuk yang tadi ya? Oh, itu kemasan. Oh, kemasannya ya, kemasannya ini. Sambal sama kemasan. Kemudian untuk perizinan Bun, sudah ada PRT, saya sudah sampai halal NIB. Sudah sampai halal. Iya. Jadi perizinan kami sudah lengkap, mulai dari PIRT, NIB, halal juga sudah. Oh, enggak, alhamdulillah. Berarti sudah bisa dipasarkan ya, dipasarkan ke umum. Ini yang paling banyak, itu didistribusikan kemana? Ini kemarin terakhir di Surabaya. Oh, di Surabaya. Itu kemarin 900 PCS, jadi 900 PCS seperti ini diminta yang terakhir ya, kami produksi yang terakhir di sana. Untuk sana, setelah itu ini kebetulan sudah mulai lagi nih, sudah mulai produksi lagi ini juga nanti akan banyak ini. Sekitar 400-an nanti kalau 500-an. Bisa lihat untuk dapur produksinya Bu? Monggo. Iya, maaf sebentar. Iya. Ini alat press ya ini Bu? Oh, itu buat ini apa namanya? Pemotong. Bukan ininya. Oh gitu. Ini press berarti. Iya. Press kemasan ya. Kemasan, iya. Karena kalau kita pakai kemasan yang hand itu, kemasan yang manual gitu ya. Yang manual itu enggak akan lengket, jadi enggak akan terbuka. Gitu. Jadi kita pakai yang seperti ini. Ini kebetulan kemarin ada bantuan dari kemasan Jawa Timur. Gitu. Kita dapat bantuan ini sama hand itu. Yang buat yang manual itu, jadi ada 2. Kebetulan yang itu nggak bisa ngatasi, terus ini yang saya pakai akhirnya itu. Nah ini alatnya Mas Aryo. Ini alat penggilingnya kacang. Ini di dapur produksi dari sambal pecel AC. Ya, ini alat penggilingnya kacang. Kita gilingnya kacang dengan ini ngambilnya dari kebetulan dari teman kita Pak Sulur. Oh gitu ya. Nah, ini juga lebih teman Pak Sulur Gahari juga ya. Iya, Sulur Gahari. Jadi untuk mempermudah saya produksi sambal ini. Itu. Terus untuk ovennya di belakang monggo. Ya, monggo untuk ke belakang. Ini dapurnya kayak gini. Nah, ini ovennya untuk kacang ini. Jadi di oven di sini. Ini untuk ovennya. Terus untuk spinnernya ini spinner untuk nyaring minyaknya di sini. Gitu. Jadi biar terpisah gitu ya antara kacang sama minyaknya. Bukan, ini ini untuk pisang. Oh, untuk pisang gitu. Kalau spinner ini untuk pisang. Nah, ini jadi minyaknya itu akan
keluar dari sini. Oh, gitu. Ini jadi benar-benar pisang itu Iya. kering dan tidak tengi, Iya, tidak iya. mudah tengi. Ini itu, nah ini kebetulan wajahnya di sini. Iya. Oh, Masih ada berbagai macam wajan ya, ini pun. Ada besar, ada kecil. Ya ini tumpuk Iya. itu di dalam Oh, juga tumpuk. ada lagi. Iya. Jadi ini dapur yang untuk produksi di Produksi sini itu. kan nggak panas juga, Iya. biar kan ada udara juga. Jadi pakai di sini. Iya. Kalau ngupas pisang juga di sini. Iya. Gorengnya di sini, nanti pakai wajan itu. Ini kompornya yang dianu langsung dikeluarin sini. Iya. Ya, berarti untuk kesempatan hari ini hanya menunjukkan peralatan saja nggih. Jadi tidak produksi nggih. Monggo kalau mau Iya. produksi ini kita ada, tadi ada bahannya sambal. Oh gitu. Ini bisa untuk diproduksi. Oke. Kalau mau produksi, Oke. mau produksi di sini apa di depan, monggo ini bisa dimanapun. Mungkin bisa di depan saja ya, Bu. Oh, Iya. monggo. Berarti kan Iya. pakai Kita kembali ke depan untuk Iya. produksi sambal pecel. di sini harus pakai pakai apa? Alat apa itu namanya? Apa itu namanya? Cop-copan itu loh. Pak. Oh, kan ya. Bentar. Ini Bunda Indah akan mencoba mempraktekkan cara pembuatan dari sambal pecel. Karena bahan-bahan yang sudah tersedia, tinggal kita produksi. Biar terang. Karena kesini mas gelap. Mana ya? Rada ditekan. Sudah mah, sudah masuk. Sudah masuk. Nggak bisa ya. Kita kembali ke dapur. Iya. Ya. Angkat dapur, Mbak. Lebih enaknya kita langsung ke dapur saja ya. Iya. Dapur belakang aja. Iya. Udah. Kita kembali ke dapur, teman. Jadi, dulu yang kita masukkan. Pertama kali yang dimasukkan kacangnya, Bun ya. Ya, Ya, kacang, ini boleh kacang. semua, pokoknya Oh, bisa nyampur. Mungkin separuh, Mas. Ini pisangnya dulu sementara. ya. Ini kacang yang sudah di oven tadi dimasukkan, kemudian daun jeruk ya. Kemudian daun jeruk. Semuanya dimasukkan jadi satu. Oh, giling. itu semua dimasukkan, Bun. Iya. Oh, gitu ya. Ininya belum, nanti Iya. tunggu. Daun jeruk, kemudian ada asam jawa, kemudian garam, Oke. kemudian gula pasir dulu. Ya. Ini gula pasir,
Ini semua pun dimasukkan. Ya. Oke. Kita semua. Cuman saya belum ukur kulitnya, jadi belum mudah. Sudah semua masuk bahan-bahannya. Bahannya Kemudian kita tinggal yang blender. belum, Yang belum apa? ini daun jeruk. Apa? Kulit jeruk. Kulit jeruk. Kalau sudah kan pusat ini baru ditambahi. Ini cabai yang sudah di sangrai pakai Oh, iya. wajan apa itu? Wajan yang besar tadi ya, Bun? Bukan, wajan tanah. Oh gitu. Oh. Udah. Oh, iya. Ini untuk proses pemblenderan berapa jam kira-kira? Ini sampai lembut. Oh, sampai lembut ya? Berarti Kurang lebih 15 menitan gitu ya? enggak sampai. Oh, nggak sampai gitu? Iya. Nah, ini prosesnya seperti ini. Karena ini kan memang harus diaduk, Oke. terus dianu lagi. Untuk kacangnya kan sudah ini, sudah. Tapi yang untuk bumbunya kan belum. Jadi karena ini ada gula Gula merahnya merahnya tadi. yang harusnya dipajang kecil-kecil, kita tadi kan kita langsungkan ya. Kurang lebih prosesnya seperti itu Mas Aryo. Iya. Untuk teman-teman Ya kurang lebih prosesnya seperti ini, Iya, Bun ya? iya. Ini nanti sampai akhirnya Ya. Jadi yang tadi di depan tadi ya, untuk yang proses iya, jadinya ya. iya. Akhirnya jadinya yang seperti Ya, yang di depan tadi. Iya, Iya. monggo. Iya. Nah, ini Prosesnya tadi kebetulan ya, prosesnya di dapur tadi, kemudian hasil akhirnya di sini. Iya. Ya. Ini lebih kering ya teksturnya ya. Iya. Teksturnya lebih kering, dan tadi yang disampaikan oleh Bunda Indah bahwa kelebihan atau keuntungan sambal pecel yang produksi kering daripada yang basah lebih tahan lama tadi ya. Iya. Kurang lebih 6 bulan gitu ya. Iya. Tahan lebih 6 bulan. Monggo Iya. dicicipi dulu. Iya. Mas Aryo, apa saya Iya. ambilkan anu dulu ya? Tangan apa? Tangan plastik dulu sebentar. Ya, ini ada kemasan 100 gram, kemudian untuk keripik pisangnya kemasan 85 gram. Nih, Aryo dicicipi. Kalau yang kemasan 100 gram ini dikasih bandrol berapa ya, Bun? Segini. Kalau kita 10.000. Oh, 10.000 ya, 10.000 teman ini yang kemasan 100 gram. Ada yang 250 gram atau seperempat ada ya, Ya, Bun? 250 gram ada juga. Oh, ada juga. Berarti ada berbagai kemasan. Ini yang 100 gram tadi ya, Yang kebetulan permintaan 10.000. iya. Oke. Kemudian yang untuk keripik pisangnya 85 gram ini dibanderol harga berapa? Sama juga. Sama 10.000 ya. Ya, 10.000 semua ini. Ya.
Ini monggo bisa diicip. Mulai ini ya dikasih rezeki dikasih rezeki untuk mencicipi keripik pisang. Kita coba dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Lebih renyah ya, biar lebih renyah. Kemudian ini tadi yang manis ya? Iya, Oke. manis. Manisnya tapi nggak Nggak terlalu manis gitu ya? manis karena kita juga mengingat ini ya. Kalau saat ini kan gula memang kalau terlalu manis kan efek di kesehatan ya. Betul, Jadi iya, kan betul. untuk rasa aja, untuk rasa. Oh ya ini manis gitu aja. Kalau yang keripik pisang seperti ini tahannya berapa bulan? Sama, 6 Sama, 6 bulan. bulan ya? Sebetulnya 1 tahun saya juga bisa, cuman karena target dari pemerintah atau UKM itu kan untuk maksimalkan ini 6 bulan. Jadi ini kalau misalkan sudah lewat 6 bulan masih bisa. Sebenarnya masih bisa ya? Masih bisa. Masih bisa. Masih bisa untuk didahar ya. Didahar, Masih bisa iya, untuk iya. dimakan. Alhamdulillah mantap rasanya, renyah, kemudian manisnya pas nggih, nggak terlalu manis gitu nggih. Monggo yang mungkin yang ngersakaken bisa sambal pecel yang kemasan 100 gram atau yang 250 gram atau yang setengah kilo juga ada nggih, Bang? 200 sama 100 gram. Oke, ada kemasan 100 gram sama 250 gram, kemudian ada keripik pisang, kemudian ada lagi tadi keripik usus, ya. Kemudian satu lagi ada stik tempe, ya. Jadi silakan nanti teman-teman yang berminat order bisa langsung menghubungi di Bunda Endah, ya. Nanti akan saya sampaikan untuk nomor telepon ya. Monggo Bunda bisa disampaikan nomor teleponnya. Ya, monggo kalau teman-teman ada yang berminat bisa menghubungi kami AC Produk Industri di nomor 0822 3194 1019. Itu Mas Ari. Ya, monggo dipun catat 085 0822 0822 3194 3194 1019. 1019, mudah diingat ya. Oke. Kemudian alamat tadi di Jalan Dadali nomor 11. Oke. Oke. Kebetulan ini dekat sama teman kita yang dari yaitu Bunda Nafifah ya, Bu. Oke, Bunda Nafifah. Oke. Kemudian tadi suka duka sudah ya, suka dukanya sudah. Oke. Kemudian untuk proses pembuatan tadi sudah di dapur, kemudian hasil akhirnya seperti ini. Kemudian kira-kira nanti kalau harapannya ke depan, Bu, harapan ke depannya seperti apa? Harapan ke depan ya rangkulan dari pemerintah daerah karena ikon kita kan sambal pecel ya. Jadi kalau bisa itu diratakan karena teman-teman kita yang produksi sambal pecel itu banyak sekali karena pengen ngangkat ikonnya Kota Madiun. Jadi kan banyak. Nah ini pemerintah daerah kiranya bisa memfasilitasi apapun yang terkait dengan produk-produk UKM yang ada di Kota Madiun. Oh, itu harapan dari Bunda Endah dan tentunya harapan dari semua pengusaha UKM itu ya semua bisa dirangkul gitu ya, dirangkul. Karena Madiun itu simbol ikonnya adalah kota sambal pecel, kota pendekar sambal pecel, kota pendekar sambal pecel. Ya nanti kalau nanti ada proses produksi yang banyak gitu ya, Bu. Misalkan sampai tadi disampaikan ada 900 ya, Iya. Ya ada 900 itu ada pegawai 2 tadi ya. Ya misalkan lebih dari 900, Bu, bagaimana itu? Apa harus diorder dulu atau bagaimana? Ya, seperti kemarin kalau memang kita kan pengennya produk yang fresh ya kita berikan yang baru adaptan, kita memang produksi yang fresh. Nah, ini kebetulan memang kalau memang produknya melebihi dari kita pakai tenaga tambahan. Oh, tenaga tambahan. Kemudian untuk Bu, terakhir untuk jasa pengiriman. Ya. Lewat dari JNE atau dari kebetulan kita pakai kemarin itu kalau ke Surabaya itu kita pakai travel. Travel ya. Jasa travel itu kan nggak terlalu banyak lah kan. Kalau kita pakai
kebetulan kan kalau 900 PCS itu kan memang berat sekali ya. Betul. Kalau volumenya juga besar kalau untuk keripik ya. Kalau untuk sambal kan memang enggak seberapa. Tapi kalau untuk keripik itu volume besar. Kalau di pengiriman lewat seperti JNT, lewat Indah Kabar itu volume kan juga diperhitungkan. Kebetulan saya ada langganan travel kemarin ya, terus kita pakai jasa travel itu yang bisa sama tahu lah kita ini UKM gitu. Jadi mereka juga ya daripada tempat saya juga kosong gitu. Jadi tahu sama tahu itu seperti itu kalau kotanya di dekat-dekat. Tapi kemarin seperti di Papua kita kirim pernah di Papua juga. Itu memang kita pakai apa ini ya di Slepo ini. Saya kok lupa namanya. Pakai itu. Memang per kilonya itu jatuhnya 79 ribu. Oh, 79. Iya, padahal kalau kita jualnya juga, padahal kalau kita jual per kilonya 75. Jadi kan sama. Jadi kalau 2 kali lipatnya kalau memang dikirim ke Papua. Saya kirim ke Papua itu kemarin 3 kali. Alhamdulillah ini sudah sampai pelosok Indonesia Timur ini ya, sampai Papua ya. Ya, Tangerang juga. Oh, Tangerang juga ada. Yang paling jauh berarti yang Papua tadi ya. Papua ya, yang mentok sana. Yang paling ini punya keinginan untuk go internasional atau belum ini? Tentunya kita kan semuanya punya impian seperti itu, Nje. Kita harus mempersiapkan banyak kalau untuk go internasional itu. Selain kita juga harus kenal dengan buyer itu lebih dekat, karena buyer itu kan kadang-kadang ada yang bayar ya seperti kita lah manusia, ada yang bayarnya itu bisa dipercaya, ada kadang-kadang di tengah jalan dia melarikan diri itu. Hal-hal yang seperti itu yang harus benar-benar kita harus yakin dengan buyer itu, sehingga produk kita kalau memang kalau diekspor itu kan biasanya kan kontainer ya, kontainer. Jadi kalau memang ada nanti buyer yang mau melirik kan bisa kita ngangkat teman-teman kita yang nganggur, mungkin ada yang kan bisa di bareng-bareng ngerjakan bareng-bareng di sini gitu. Harapannya ya, semoga nanti ini juga seperti Kota Madiun harusnya bisa ekspor misalkan diekspor di ini ya, di mana di wilayah Amerika atau mana, sambal pecel yang produknya Kota Madiun misalkan seperti itu. Harusnya Kota Madiun mewadahi teman-teman UKM sambal pecel semua, terus dirasakan yang paling enak yang mana, dan itu yang dipilih semuanya harus ikut resep ini, nggak boleh pakai resepnya masing-masing karena kan memang seleranya beda-beda. Ya, jadi harapannya bisa go internasional, semoga terwujud. Amin. Ya. Terima kasih Bunda atas waktunya. Sama-sama sudah diterima dengan baik untuk berkunjung di rumah produksi AC. Kemudian sudah diperkenalkan produknya, ada sambal pecel, ada keripik pisang. Kebetulan yang produksi ada 2 lagi, tapi hari ini pasti tidak produksi. Ya, sekali lagi kami ulangi, nanti ada teman-teman yang berminat bisa langsung hubungi ke kontak person yang tadi sudah disebutkan oleh Bunda Linda. Alamatnya di Jalan Dadali nomor 11, Kelurahan Amban Kidul, Kecamatan Mangorjo, Kota Madiun. Itu ya, kurang lebihnya seperti itu. Mohon maaf Bu, mengganggu waktunya. Semoga segala impiannya, usahanya semoga bisa sukses. Kemudian dilancarkan rezekinya, kemudian semakin banyak cakupan wilayah untuk yang order gitu ya, semoga. Jadi harapannya paling jauh adalah Papua dan semoga bisa terwujud sampai go internasional. Amin. Matur nuwun Mas Aryo rawuhnya. Saya moga-moga dengan ini bisa menjadi promosi geden-geden. Jadi untuk wilayah kota di luar Kota Madiun juga akan lebih banyak yang tahu tentang produksi. Matur suwun, matur nuwun Bunda. Ya, terima kasih teman, hari ini kegiatannya sudah berkunjung ke rumah produksi AC yaitu di Bunda Indah, Jalan Dadali nomor 11. Kira-kira nanti kalau ada yang minat, monggo bisa menghubungi ke kontak person yang sudah disebutkan tadi. Tidak hanya di wilayah Madiun, tadi sudah disebutkan ada wilayah
Tangerang, ada yang paling jauh yaitu Papua, Indonesia Timur. Kemudian monggo yang mungkin punya saudara atau kerabat atau tetangga yang ingin merasakan atau mencicipi produk-produk dari AC Bunda Indah, bisa langsung ke kontak person. Ya, terima kasih. Itu saja yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.